Shalom Jemaat GB Citra Family. Di bulan Juni ini kita akan bersama-sama belajar mengenai berubah dan berbuah. Ibadah hari ini disertai dengan sakramen perjamuan kudus. Jemaat dipersilahkan untuk mempersiapkan roti atau biskuit dan teh atau sirup. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Dia. Shalom Jemaat GB Citra Family yang luar biasa. Apa kabar saudara pada hari ini? Pastinya dahsyat, luar biasa, yes. Saya percaya kita semua luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, tidak terasa kita sudah berada di bulan Juni. Saya percaya semuanya hanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena kemurahan Tuhan. Maka itu saudara, mari sama-sama hari ini kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini Tuhan pimpin setiap kehidupan kami. Kami ada hari ini sebagaimana kami ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mau membawa pujian kami membawa hidup kami mau penyembahan kami. Biarkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan boleh tersenyum melihat kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Dia. Sama-sama kita mau katakan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama saudara kita mau angkat satu pujian. Saudara yang berada di rumah saya undang untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau memuji Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Mari sama-sama kita bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari dari awal saudara kita mau nyanyikan pujian ini. Sama-sama katakan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, dengan hati bersuka, rasakan dan lihat. Sama-sama kita mau katakan betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Kata bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Mari saudara dengan suara yang keras katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya. Sekali lagi katakan bahwasannya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama kita mau katakan bersyukurlah. Haleluya. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena Tuhan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mulia. Engkau melebihi segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Engkaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari kami datang membawa pujian kami, membawa penyembahan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan, untuk dimuliakan, untuk diagungkan Tuhan. Mari bersama-sama kita mau katakan, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta lah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sama-sama kita mau katakan lebih dari harta. Dari harta, Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Mari sama-sama kita mau sembah Dia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun kami berada dalam lembah kekelaman, tapi Engkau tetap Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau sekali kata kau setia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ini iman kami Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Di setiap musim kehidupan kami, walaupun 2020 terasa berat, tapi kami tahu Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, bahkan hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya kami berkati setiap kami. Bukakan hati kami Tuhan, bukakan telinga kami. Supaya setiap firman yang ditabur boleh sungguh-sungguh tertanam dalam hati kami. Dan kami boleh lakukan setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat yang antusias, yang percaya sama-sama kita mau katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu, gereja Tuhan yang diberkati pada hari ini. Kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah di mana Tuhan terus akan bekerja di rumah-rumah dan dimanapun saudara berada. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi akan terus bekerja dan mengalir dalam hidup kita. Kita diingatkan bahwa setiap kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka bukan saja seluruh pikiran hidup kita dipenuhi dengan pengetahuan akan kasih dan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan rindu melalui hidup saya dan saudara, kita boleh berbuah banyak, berbuah lebat. Karena itu hari ini firman Tuhan yang saya sampaikan dengan tema berubah dan berbuah. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Kitab Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 mengatakan demikian. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang Aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana dahulu sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita penuh dengan kejahatan dosa dan hidup di dalam kutuk. Tetapi karena firman dan karena Roh Kudus dan karena Tuhan Yesus masuk di dalam
hati dan hidup saya dan saudara, maka saya dan saudara harusnya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah kalimat yang dapat mengingatkan saya dan saudara mengatakan, apa yang kita mengerti karena kita mengalami bahwa itu dapat mengubah hidup saya dan saudara. Artinya bukan saja kita dipenuhi dengan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan, tentang kehidupan Kristus, mengetahui lebih banyak tentang kuasa dan kasih Tuhan. Tetapi bagaimana setiap orang, saya dan saudara gereja Tuhan, mengalami kuasa Kristus yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Itulah yang harusnya mengubah bukan saja pola pikir kita, tetapi juga perkataan, tindakan, dan seluruh hidup saya dan saudara. Sehingga saya dan saudara dimanapun ditempatkan Tuhan, di situ kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Sebuah contoh yang sederhana, beberapa minggu yang lalu saya berjalan atau saya dengan teman-teman olahraga jalan kaki di Citra 6. Ketika ada seorang teman berkata, kalau saya dekat dengan Pak Yohanes, hati saya kok merasa damai. Hati saya kok merasa senang. Saya tanya kenapa? Ya, sepertinya ada anugerah atau ada kuasa Tuhan yang terpancar mengalir dalam hidup Bapak, sehingga saya sepertinya merasa senang ketika saya bisa berjalan dengan Bapak. Seharusnya gereja Tuhan, saya dan saudara juga harusnya perubahan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara itu terus dipancarkan setiap saat, setiap waktu, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Perubahan itu akan membuahkan berkat bagi banyak orang. Dan firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya saya dan saudara gereja Tuhan terus mengalami Tuhan. Sebuah perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara, supaya perubahan itu dapat berbuah lebat. Saya dan saudara gereja Tuhan harus terus mengalami Tuhan di setiap saat, di setiap waktu. Ketika mengalami Tuhan secara pribadi, meskipun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, apalagi hari-hari ini dengan pandemi COVID-19, membuat kita tidak bisa bergerak dengan leluasa. Tetapi kita juga bisa memancarkan buah yang kita bisa nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya teringat apa yang terjadi dalam hidup saya. Bagaimana Tuhan ajar, mendidik saya untuk mengalami Tuhan melalui karakter hidup saya yang diubahkan. Apa yang terjadi dalam hidup saya? Saya diizinkan Tuhan di dalam melayani Tuhan, praktek pelayanan selama 1 tahun di sebuah gereja lokal. Tuhan mendidik saya supaya saya belajar punya karakternya Tuhan, punya sifat-sifat karakter Tuhan, yaitu sifat untuk tunduk kepada pemimpin, punya respon yang benar,
dan bahkan punya kerendahan hati. Apa yang Tuhan ajar dalam hidup saya? Selama 1 tahun pelayanan, saya mendapatkan rekomendasi surat jelek dan gagal. Dan Tuhan membuat saya menangis dan menyadari bahwa apa yang selama ini sepertinya saya sudah lakukan dengan sempurna dianggap gagal. Tetapi ketika di dalam penantian, kegalauan, Tuhan kirim seseorang untuk meneguhkan, untuk membangkitkan semangat yang baru, untuk mendoakan. Akhirnya saya bangkit dan saya diberikan kekuatan untuk juga menebus kegagalan pelayanan itu. Dan saya harus praktek ulang. Dan ketika saya praktek ulang, saya belajar dari kegagalan yang ada. Dan akhirnya saya bisa menyelesaikan pelayanan 1 tahun. Dan saya boleh mendapatkan surat rekomendasi baik. Dan disitulah Tuhan ajar saya bagaimana saya dapat punya sifat karakter Allah, rendah hati. Apalagi minggu lalu kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada gerejanya, kepada saya dan saudara. Harusnya saya dan saudara melalui Roh Kudus yang diberikan kepada kita membuat hidup saya semakin bertumbuh dewasa, membuat hidup saya dan saudara mengalami perubahan terus-menerus. Seperti Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, supaya kita mengalami perubahan dari hari ke sehari. Supaya buah yang kita nampakkan, yang kita nyatakan kepada dunia, kepada semua orang. Orang menikmati buah yang kita nyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Tuhan mengajar kita banyak hal. Karena itu di dalam diri kita memang terjadi sebuah pertentangan. Apakah kita mau terus dipimpin oleh Roh Kudus atau kita mau hidup di dalam kedagingan kita? Galatia 5 ayat 17 mengatakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Kalau kita melihat seperti ini, siapa yang berkuasa di dalam diri kita? Apakah kita memberikan kedagingan yang membuat kita hidup di dalam kejahatan, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perselisihan, iri hati, amarah, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, yang hanya berfokus kepada diri kita sendiri? Apakah hidup saya dan saudara terus mau dipimpin oleh Roh Kudus? Karena itu orang yang mengalami perubahan untuk berbuah dengan lebat adalah orang yang bukan saja mengalami Tuhan, tetapi juga memiliki kesetiaan hidup di dalam proses Tuhan. Ketika kita dalam keadaan bertentangan terus di dalam diri kita, apakah kita memberikan Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup saya dan saudara, sehingga kedagingan kita boleh terus matikan dan kita boleh munculkan buah-buah roh di dalam hidup saya dan saudara, sehingga orang lain
boleh menikmati berkat dari buah yang kita nyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Karena itu belajar terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau saya dan saudara memberikan kesempatan untuk Roh Kudus memimpin hidup saya dan saudara, Roh Kuduslah yang akan menguatkan, meneguhkan, dan bahkan membawa kepada kita kemenangan menghadapi semua pertentangan yang ada di dalam diri kita melalui kedagingan yang terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Sebab itu gereja Tuhan harus bangkit, harus nyatakan perubahan yang ada, dan bahkan menyatakan buah-buah roh yang harus kita nyatakan kepada banyak orang. Seperti kita melihat contoh Petrus, ketika Petrus belum dipenuhi dengan Roh Kudus, meskipun Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, tetapi Petrus sepertinya masih belum mengalami sebuah perubahan total. Tetapi ketika Petrus belajar untuk setia pada proses yang Tuhan kehendaki, akhirnya ketika Yesus naik ke surga dan Petrus dan murid yang lain ketika mengikuti setiap perintah Tuhan untuk tinggal di Yerusalem, maka Roh Kudus mengurapi mereka. Dan firman Tuhan mengatakan, hanya oleh kesaksian, oleh pemberitaan, oleh kebenaran yang disampaikan Petrus ketika dia mengalami dengan Tuhan, disampaikan kepada banyak orang. 3.000 orang bertobat dan mereka memberi diri dibaptis. Karena itu gereja Tuhan, kita harus mengalami Tuhan terus menerus. Kita juga harus belajar setia hidup di dalam proses Tuhan. Tidak melakukan dengan instan. Sehingga kita terus boleh bertumbuh dewasa dan kita boleh berbuah lebat. Meskipun saya dan saudara gereja Tuhan diberikan kehendak bebas untuk memilih. Tapi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita tidak lagi hidup di dalam daging dan kita mematikan kedagingan kita yang membuat hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan kutuk. Hidup tidak hidup dengan berkat Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan merindukan setiap kita, saya dan saudara, dapat mengalami berkat-berkat Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan yang kita alami, kita dapat sampaikan kepada banyak orang. Sehingga orang yang lemah akan dikuatkan, orang yang sakit disembuhkan. Hiduplah untuk terus berbuah, mengalami kasih setia Tuhan. Semakin saudara memberikan kesempatan Roh Kudus memimpin hidup saudara, disitulah kita akan semakin meluber. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di dalam hidup kita. Dan kita tidak mudah mengikuti keinginan daging. Seperti ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang punya pelayanannya luar biasa. Tetapi ketika hamba Tuhan ini tidak mau memberikan kesempatan untuk Roh Kudus memimpin hidupnya, dia hanya
memberikan kesempatan untuk memuaskan kedagingannya. Bahkan dia juga mempermalukan Tuhan dengan yaitu mengikuti kehendak dari kuasa si jahat. Dan akhirnya hidupnya makin lama makin jauh daripada Tuhan. Dan dia hidup di dalam dosa. Dan bahkan sekarang mengalami hidup yang penuh dengan susah karena harus masuk di dalam penjara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kesempatan Roh Kudus dicurahkan di dalam hidup saya dan saudara. Mari kita berikan kesempatan Roh Kudus untuk terus memimpin, sehingga kita terus mengalami kuasa dan kebaikannya bekerja di dalam hidup saya. Pentingnya saya dan saudara gereja Tuhan mengalami Tuhan setiap hari. Mengalami perubahan setiap hari, setiap saat. Dan bahkan kita mau belajar terus untuk setia di proses. Supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Dewasa. Dan hidup saya dan saudara dipimpin oleh Roh Kudus. Saya percaya hidup saya dan saudara dan gereja Tuhan akan berbuah lebat. Dan banyak orang akan melihat Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Dan kemuliaannya akan terus dinyatakan di dalam hidup saya dan saudara. Tetap berbuat terus. Meskipun orang lain yang menikmatinya. Saya dan saudara harus tetap berbuah lebat. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Untuk kebenarannya. Sambil kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara gereja Tuhan. Kita mau mempersiapkan diri masuk di dalam perjamuan kudus. Mari alami kembali kasih yang mula-mula. Minta Tuhan menjamah hidup saya dan saudara. Beberapa kali ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan. Kadang-kadang saya dibuat Tuhan menangis. Karena Tuhan membelai saya. Mungkin karena sejak muda saya sudah keluar dari orang tua. Karena saya harus mengikuti pendidikan dan mempersiapkan di dalam pelayanan. Tapi saya bersyukur Tuhan membelai saya sehingga saya dapat merasakan hati Bapa di dalam hidup saya. Kadang air mata itu dengan sendirinya keluar. Merasakan setiap kebaikan dan kasih Tuhan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang menjamah hidup saya. Engkau yang memperbaharui hidupku yang seringkali aku hanya mengikuti kedaginganku sendiri. Tapi hari ini aku mau terus belajar berubah. Dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya buah-buah Roh Kudus itu terpancar dan hidup di dalam hidup kami. Sehingga orang lain diberkati Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Sehingga orang yang belum percaya dapat percaya kepada Yesus. Orang yang lemah dikuatkan. Bahkan orang yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu jamah dan perbaharui hidupku Tuhan. Kuduskan seluruh hidupku.
ketika kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, biarlah kuasa kematian dan kebangkitan-Mu bekerja di dalam hidup kami dan melawat setiap kami dan gereja Tuhan, sehingga kami boleh terus kuat dan kami terus berbuah banyak dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita boleh bangkit berdiri. Kita boleh mempersiapkan roti dan anggur di tangan kita. Dan biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan akan menyatakan kuasa dan anugerah-Nya ketika kita bersekutu dengan tubuh dan darah-Nya. Kalau Bapak Ibu sudah mempersiapkan roti dan anggur, mari kita perhatikan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sambil kita mengucap syukur untuk segala anugerah dan kebaikan-Nya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apakah jawab saudara? Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Mari kita pindahkan anggur di tangan kanan kita. Dan percaya bahwa oleh darah-Nya kita yang sakit telah disembuhkan. Dan oleh darah-Nya kita yang berdosa, dosa kita diampuni. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apakah jawab saudara? Amin. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Glory, haleluya. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui doa dan penyembahan kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh dan darah-Mu melalui persekutuan sakramen perjamuan kudus. Engkau yang bekerja di tengah-tengah hidup kami. Engkau bekerja di dalam gereja Tuhan. Sehingga ketika mereka sedang mengalami sebuah masalah pergumulan, kami percaya
Tuhan yang menjamah dan memberikan jalan keluar. Dan Engkau memberikan kemenangan kepada mereka. Ada di antara kami yang sakit. Hari ini di dalam nama Yesus, Engkau yang menyembuhkannya. Ketika kami di dalam kekurangan, kami percaya kuasa anugerah-Mu bekerja dalam hidup kami. Dan Engkau memberkati kami. Kami rindu melalui hidup kami, Engkau terus memimpin melalui kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, baik di rumah, di pekerjaan, di masyarakat, kami percaya perlindungan Tuhan nyata. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga Engkau akan menjauhkan dari mara bahaya. Menjauhkan dari sakit penyakit. Dan kami boleh mengalami kemuliaan Tuhan. Kemenangan dari Tuhan. Dan hidup kami terus. Kami boleh berbuah lebat. Berbuah banyak. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang lain diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita dan kita arahkan kepada Kristus yang menjadi sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih setia yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, serta pemeliharaan dan pimpinan yang sempurna dari Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai kita sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Kita yang diberkati katakan amin. Tuhan memberkati. Pertama-tama atas nama Jemaat GBI Citra Family, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Pendeta Johannes Sarjono yang telah menjadi salam berkat untuk setiap kami pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan masih akan dilaksanakan secara online. Jemaat dapat mengakses di kanal YouTube GBI Citra Family. Demikianlah ibadah hari ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.